Kembali tim Jimat punya cerita. Inilah cerita misteri bersambung. Misteri Tumbal Desa. Cerita ini ditulis oleh Alin Ambarwati. Hari demi hari aku lewati dengan sejuta rasa takut yang terus saja menggerogotiku. Tiap kali aku menatap Bapak, aku selalu melihat sosok makhluk itu. Sedangkan Bapak nampak tidak sadar akan kehadiran sosok itu. Semakin hari warung Bapak semakin ramai, terlebih semenjak Pak Santoso meninggal. Semua orang tidak memiliki pilihan lain selain mampir ke warung milik Bapak. Bapak dan Ibu sangat senang dengan kembalinya kekayaan mereka perlahan demi perlahan. Aku semakin ketakutan dengan perubahan ini. Aku pun mencoba memberitahu kedua kakakku tentang ketakutan dan kecurigaanku terhadap Bapak. Namun kedua kakakku acuh tak acuh dengan apa yang aku katakan. Kak, aku curiga kepada Bapak. Warung yang awalnya sepi dan bangkrut dengan sekejap bisa ramai lagi. Kekayaan Bapak yang semula nihil dengan sekejap bisa kembali pulih. Apa kakak tidak merasa ada yang janggal? Tanyaku kepada kedua kakakku. Sudahlah, Gas. Kamu nikmati saja kehidupan kamu yang enak ini. Udah untung Bapak dan warungnya segera bangkit lagi. Bayangin kalau selamanya bangkrut. Kamu mau hidup jadi gelandangan di jalan? Ujar kedua kakakku dengan nada yang semakin tinggi. Tapi Kak, aku curiga kalau Bapak melakukan hal di luar nalar manusia. Belakangan ini aku juga sering melihat Bapak dengan bayangan sosok makhluk tak kasat mata yang terus melekat di diri Bapak. Aku takut, Kak. Ujarku lagi. Sudahlah, jangan berpikir yang aneh-aneh. Percaya saja sama Bapak. Sudah, kamu bantu saja Bapak dan Ibu di warung. Jangan kebanyakan menghayal yang tidak jelas. Ucap kedua kakakku. Nampaknya percuma saja aku berbincang kepada kedua kakakku. Mereka tak percaya satupun ucapanku tentang Bapak. Aku tidak punya pilihan lain selain menceritakan kejanggalan yang kulihat selama ini kepada Ibu. Aku harap Ibu tidak bersikap seperti kedua kakakku, dan semoga Ibu bisa paham dengan apa yang aku katakan. Di sisi lain, aku kerap kali melihat tingkah aneh Bapak. Ia kerap kali memasukkan ramuan aneh ke dalam air minum dan kemudian memberikannya kepada orang-orang yang sepertinya sudah Bapak incar sebelumnya. Aku semakin khawatir dengan apa yang dilakukan oleh Bapak. Semoga tidak ada lagi korban, cukup Pak Santoso saja. Namun harapan tinggallah harapan. Nampaknya Bapak akan memberikan minuman yang dibuatnya ke salah satu pelanggan di warung. Aku tidak begitu mengenal pelanggan itu. Pelanggan wanita dengan paras yang cukup ayu. Ia pun sesegera mungkin meminum minuman yang Bapak suguhkan. Nampaknya ia sangat kehausan. Setelah meminum air tersebut, aku melihat sosok tinggi besar dengan wajah kacau merasuk ke tubuh wanita itu dan kemudian menggerogoti jiwanya, sama persis seperti kejadian Pak Santoso hari lalu. Wanita tersebut pun ambruk tak sadarkan diri. Bapak pura-pura panik dengan kejadian tersebut untuk menghilangkan curiga dari seluruh pengunjung. Bahkan Bapak sempat menelepon mantri untuk datang memberikan pertolongan. Namun naas nyawa wanita tersebut tidak tertolong.
Anehnya semua pengunjung beranggapan bahwa wanita itu meninggal karena serangan jantung. Padahal sebenarnya tidak demikian. Ini merupakan kali kedua aku melihat kejadian janggal yang diperbuat oleh bapakku sendiri tepat di depan mataku. Aku semakin yakin bahwa bapak melakukan hal yang tidak sepatutnya ia lakukan. Hal yang paling aku khawatirkan perlahan-lahan mulai terlihat benang merahnya. Namun aku tidak boleh berasumsi lebih jauh sebelum aku mengetahui kebenaran yang sebenarnya. Aku pun memberanikan diri untuk bertanya kepada ibu. Aku berharap ibu mengetahui hal ini. Aku pun berharap semuanya belum terlambat. Aku pun langsung memanggil ibu yang saat itu sedang membantu juru masak warung di dapur. "Ibu, Bagas ada yang ingin ditanyakan kepada ibu, bolehkah?" tanyaku lirih. "Ada apa, Nak?" 2 hari ini Bagas melihat kematian yang tidak wajar yang disebabkan oleh bapakku," ucapku dengan nada yang begitu ketakutan. "Kamu jangan mengada-ada, Gas. Bapakmu tidak mungkin membunuh. Lagian 2 hari ini bapak selalu bersama ibu." "Bukan bapak, Bu, tetapi makhluk tinggi besar yang melekat di tubuh bapak," ucapku semakin ketakutan. "Makhluk apa yang kamu maksud, Gas?" "Makhluk tak kasat mata, Bu. Bentuknya tinggi besar, berwarna putih, dan mukanya sangat kacau, Bu. Makhluk itu Bagas lihat pertama kali saat bapak kembali dari kepergiannya, Bu." Mendengar ucapanku, raut wajah ibu mendadak berubah. Ia pun semakin penasaran dengan ucapanku. Ibu terus-menerus bertanya tentang hal-hal yang sejauh ini ku ketahui. Nampaknya ibu benar-benar tidak tahu tentang hal ini. Aku pun menceritakan semuanya kepada ibu. Berawal dari insiden penfitnahan yang dilakukan oleh Pak Sartono hingga mengakibatkan bapak mengalami kebangkrutan. Hingga suatu ketika bapak pun pergi cukup lama dari rumah dan kepulangannya mampu mengubah kehidupan keluarga menjadi seperti sedia kala. Namun kejanggalan pun terlihat begitu nyata saat bapak mencampurkan ramuan ke dalam air putih dan kemudian diminumnya. Setelahnya aku melihat dengan begitu jelas sesosok makhluk bertubuh besar berwarna putih dengan wajah yang begitu kacau mendekap bapak begitu erat. Setelahnya warung bapak kembali buka dan kembali ramai. Beberapa hari setelahnya Pak Sartono tewas setelah meminum air yang diberikan oleh bapak melalui kurir. Setelahnya pengunjung wanita pun tewas saat ini setelah meminum air yang tak jauh berbeda dengan sebelumnya. Bu, apakah bapak melakukan kerjasama dengan jin untuk mengembalikan kehidupannya? Tanyaku penasaran. "Apa yang kamu lihat ini benar, Nak? Kamu tidak salah?" tanya ibu dengan mata yang mulai berkaca-kaca. "Benar, Ibu. Bagas melihatnya dengan mata kepala Bagas sendiri dan dalam keadaan sadar." "Jika benar demikian, apakah kedua orang yang tewas kemarin menjadi tumbal dari bapak?" Bagas tidak tahu pasti, Bu. Semoga saja tidak ada tumbal ya. Ibu khawatir. Aku pun demikian, Bu. Apa perlu kita tanyakan secara langsung ke bapak? Sepertinya jangan, Bu. Lebih baik kita cari tahu kebenarannya terlebih dahulu. Setelahnya baru kita bicara baik-baik dengan bapak agar bapak tidak sampai tersinggung. Ibu pun menyetujuinya. Kini aku dan ibu pun mulai menyusun rencana untuk menyelidiki kejanggalan tersebut. Kami sangat berharap asumsiku dengan ibu keliru. Di rumah sikap bapak pun berubah. Ia yang biasanya ceria berubah menjadi sosok yang begitu pendiam. Jika ibu tidak menegurnya terlebih dahulu, maka bapak pun enggan untuk berbicara. Hanya aku dan ibu yang sadar akan perubahan bapak, sementara kedua kakakku tetap saja sibuk dengan kehidupannya. Bapak menjadi pendiam di rumah, namun saat di warung ia akan kembali seperti bapak yang sebelumnya.
bersikap ramah dan murah senyum kepada pelanggan. Namun keramahan bapak sekarang ku maknai berbeda. Keramahannya dilakukan untuk menutupi hal janggal yang akhir-akhir ini dilakukannya. Aku mencoba mengalihkan pikiranku tentang bapak ke hal lain. Aku pun mengajak kedua temanku di sekolah untuk singgah ke rumah. Sudah lama rumahku sepi semenjak bapak dan ibu sibuk mengurus warung. Kedua temanku Rido dan Dani pun setuju dengan ajakanku. Aku dan kedua temanku mengobrol di halaman belakang rumah. Kami bernyanyi-nyanyi tanpa beban dan saling berbincang tanpa henti. Terbesit pemikiran untuk mengajak kedua temanku pergi ke danau tak jauh dari rumah. Mereka pun dengan cepat menyetujuinya. Namun sebelum itu aku pun mengambilkan air minum dari rumah untuk kedua temanku yang nampak kehausan setelah banyak berbincang. Mereka dengan segera meneguknya tanpa sisa. Setelah itu kami bertiga pun beranjak untuk pergi ke danau. Sesampainya di danau, bulu kuduku merinding seketika. Aku merasa sedang diawasi oleh seseorang. Namun kedua temanku tak merasakan apa-apa. Rido kawanku pun mengajak kami berdua berenang di danau. Dani pun langsung bergegas mengiyakan ajakan Rido. Sementara aku hanya ingin duduk santai di tepi danau. Kini giliran mereka. Terdengar suara sangat lirih yang mengalun tepat di telingaku. Aku langsung terkaget dan merinding seketika. Sementara kedua temanku malah asik bercanda di dalam danau. Aku berpikir tentang maksud dari ucapan itu. Aku pun mulai tidak nyaman berada di danau tersebut. Pulang yuk, ujarku mengajak kedua temanku. Nanti dululah, baru beberapa menit, ucap Rido. Tapi perasaanku tidak enak. Perasaanmu saja kali. Dani dan Rido pun melakukan sebuah tantangan dari dalam danau. Siapa yang menyelam paling lama, dia pemenangnya, dan yang benar boleh meminta apapun dari yang kalah. Aku pun ditunjuk mereka untuk menjadi juri. Awalnya aku ragu, namun mereka terus saja memaksa. Tantangan pun dimulai. Dani dan Rido pun saling menenggelamkan dirinya sendiri ke dalam danau. Tak berselang lama Dani pun tidak kuat dan mengaku bahwa dirinya kalah. Namun hal buruk terjadi. Rido menyelam begitu lama dan tak kunjung muncul di permukaan. Aku dan Dani mulai khawatir sesuatu buruk terjadi pada diri Rido. Kami pun memutuskan untuk menyisir segala penjuru danau. Hari semakin gelap, namun keberadaan Rido tak kunjung menemui kejelasan. Aku dan Dani pun memutuskan untuk mencari bantuan ke para warga di sekitar danau. Aku pun memberitahukan kabar buruk ini kepada orang tua Rido. Aku dan Dani berasumsi bahwa Rido tenggelam di danau, meskipun aku sendiri tidak melihat tanda-tanda Rido tenggelam. Sebab ia tak bersuara sedikit pun bahwa untuk sekedar meminta pertolongan pun tidak. Setelah memberikan kabar buruk ini kepada orang tua Rido, mereka begitu syok dan tak percaya jika Rido tenggelam. Kini seluruh warga berbondong-bondong untuk mencari Rido. Semua orang menyisir seluruh penjuru danau namun tak kunjung ditemukan. Hari pun sudah gelap dan pencarian pun dihentikan untuk kemudian dilanjutkan keesokan harinya. Aku pun kembali ke rumahku dengan perasaan tak karuan. Aku merasa sangat bersalah sudah mengajak mereka pergi ke danau. Jika kejadiannya akan seperti ini, aku tidak akan mengajak mereka untuk pergi ke danau. Dani pun merasa sangat bersalah akan kejadian ini sama sepertiku. Namun tak banyak yang bisa ku perbuat. Berita tentang hilangnya Rido di danau pun terdengar ke telinga semua orang, terutama kedua orang tuaku.
Sesampainya di rumah, ibu langsung menghampiriku dan mulai menginterogasi kejadian yang menimpa kami bertiga. Aku pun mulai menceritakan detail kejadian yang kutahui. Aku berharap ibu bisa menenangkanku dan memberikan solusi terbaik. Jadi begini ibu, awalnya aku mengajak Dani dan Rido untuk main ke rumah kita. Setelah itu aku beri mereka minuman kan yang ada di rumah ini. Lalu aku mengajak mereka untuk pergi ke danau sekedar menghilangkan penat. Sesampai di sana, mereka langsung berenang berdua. Sementara aku tidak ikut berenang, mereka pun yaitu melakukan lomba itu loh Bu, bertahan di dalam air. Siapa yang paling lama dialah pemenangnya. Namun setelah itu Rido tak kunjung muncul di permukaan Bu. Ucapku menceritakan kejadian detailnya kepada ibu. Belum sempat ibu memberikan tanggapan terhadap ceritaku, tiba-tiba saja bapak muncul tanpa permisi. Baguslah jika kamu memberikan mereka minuman yang ada di rumah kita. Tenang saja Rido, sudah ada di tempat yang semestinya kok, ujar bapak dengan raut wajah semeringah. Maksud bapak? Tidak, sudah kamu lanjutkan saja pembicaraanmu dengan ibu. Apa ada sesuatu dari air minum di rumah kita Pak? Dan apa hubungannya dengan hilangnya Rido? Tanyaku kepada bapak dengan nada penasaran. Bukan apa-apa, santai saja. Sudah 2 hari berturut-turut bapak membunuh Pak Sartono dan pengunjung wanita di warung dengan menggunakan air yang sudah bapak rencanakan. Mereka tewas mengenaskan dengan cara digerogoti oleh makhluk tinggi besar berwajah kacau yang melekat di diri bapak. Apa kejadian Rido pun ada kaitannya dengan bapak? Apa buktinya kalau itu semua perbuatan bapak? Bagas melihat dengan mata kepala Bagas sendiri Pak. Jangan berbicara yang tidak-tidak kamu Gas. Apa tujuan bapak melakukan ini? Diam kamu, bentak bapak sembari menampar wajah Bagas. Aku dan bapak pun berseteru. Ibu yang melihat pun berusaha melerai perdebatan antara aku dengan bapak. Setelah berhasil dipisahkan oleh ibu, bapak pun bergegas pergi keluar rumah. Sosok yang melekat di tubuh bapak pun terus-menerus bersamanya. Ibu mencoba menasihatiku agar tidak gegabah. Jangan sampai tuduhan tanpa bukti jelas ini berimbas ke hubunganku dengan bapak. Terlebih lagi bapak sudah berusaha sekeras mungkin untuk selalu memenuhi kebutuhanku dan keluarga. Tetapi hati kecilku mengatakan bahwa hilangnya Rido ada kaitannya dengan bapak. Namun tidak ada yang bisa ku perbuat. Aku semakin tidak tenang selama Rido belum ditemukan. Aku sangat berharap hilangnya Rido tidak ada kaitannya dengan bapak. Keesokan harinya pencarian Rido pun dilanjutkan. Namun kali ini keluarga Rido meminta bantuan orang pintar untuk membantu pencarian. Aku pun turut membantu. Sampai detik ini aku masih merasa sangat bersalah terhadap Rido. Pencarian pun dimulai. Orang pintar tersebut kemudian mengambil ayam cemani yang sudah dibawa oleh keluarga Rido. Ia kemudian memotong leher ayam tersebut. Darah yang keluar sangatlah banyak. Ia kemudian memasukkan ayam tersebut ke dalam air danau. Aku sendiri tidak tahu apa tujuan dilakukannya ritual itu. Selang beberapa jam keajaiban pun terjadi. Jenazah Rido pun seketika saja mengambang di atas danau. Padahal sebelumnya tim SAR dan para penduduk sudah menyisir semua bagian danau. Keluarga Rido sangat shock melihat jenazah Rido. Tangis pun pecah seketika. Seluruh orang kaget melihat jenazah Rido penuh dengan luka. Tak lama setelah ditemukannya jenazah Rido, tiba-tiba saja ada makhluk tak kasat mata merasuk ke tubuh Dani saat itu. "Mengapa kamu tidak menyelamatkanku?" ujar Dani. Semua orang dibuat kaget dengan pertanyaan yang tiba-tiba saja dilontarkan oleh Dani. Aku yang sadar bahwa sosok yang berbicara di tubuh Dani bukanlah Dani yang sebenarnya mencoba mengiring informasi. "Siapa kamu? Dan dari mana asalmu?"
Aku adalah jelmaan dari bapakmu. Semua tidak akan baik-baik saja. Apa yang harus saya lakukan untuk menghentikannya? Belum sempat mendapatkan jawaban yang kumau, mendadak tubuh Dani tergulai lemah di jalan. Kini makhluk gaib yang merasuk ke dalam dirinya sudah pergi begitu saja. Tiba-tiba ada sesosok wanita tua menghampiriku. Perlahan ia membisikkan satu hal tak terduga tepat di telingaku. Bapakmu pemuja jin. Demi kekayaan dan keberhasilannya, ia bahkan tega menjadikan orang-orang di dekatnya sebagai tumbal. Temanmu mati karena dijadikan tumbal oleh bapakmu. Semua ketakutanku perlahan dan terbukti setelah sosok wanita tua itu berbisik kepadaku. Ia kemudian menghilang tanpa jejak. Setelah ku telusuri, semua minuman yang ada di rumah sudah bapak campurkan dengan ramuan yang biasa dipakainya untuk menghabisi para targetnya. Namun anehnya jika orang rumah yang meminumnya tidak terjadi hal buruk atau lain sebagainya. Jangan ikut campur. Suara lirih yang tiba-tiba terdengar tepat di telingaku. Aku semakin gemetaran dibuatnya. Aku berusaha tetap berpikir jernih setelahnya. Jenazah Ridho pun dibawa oleh pihak keluarga ke rumahnya untuk kemudian dikebumikan. Saat jenazah dibawa, aku melihat sosok makhluk tak kasat mata sedang menggerogoti tubuh Ridho. Aku langsung membuang muka saat melihatnya. Aku tak tega. Sahabat baikku meregangkan nyawa karena ulah bapakku sendiri, meskipun hal itu belum bisa kubuktikan. Kejadian Ridho merupakan kejadian janggal ketiga yang kusaksikan tepat di depan mata kepalaku sendiri. Aku semakin yakin bapak ikut andil di semua peristiwa ini. Terlebih lagi aku mendapatkan beberapa bisikan aneh, seperti bisikan sosok wanita tua, bisikan saat Dani dirasuki makhluk tak kasat mata, dan masih banyak yang lainnya. Anehnya, tiap kali ada yang tewas, kekayaan bapak semakin hari semakin bertambah. Hal itu ku perhatikan betul. Hal tersebut sangat tidak masuk di akal. Aku harus memutar otak untuk bisa membuktikan dan menghentikannya. Aku pun meminta bantuan kepada ibu untuk menghentikan pergerakan bapak. Jika semua orang tewas setelah meminum air putih yang sudah diberi ramuan oleh bapak, maka aku harus bisa menyingkirkan semua air itu, baik yang ada di rumah maupun yang ada di warung bapak. Hal ini dilakukan untuk menghindari orang-orang menjadi tumbal bapak. Jika aku tidak bisa menyadarkan bapak secara langsung, maka harus ada cara lain untuk bisa menyadarkannya. Aku harap tidak ada lagi orang yang menjadi korban. Namun nampaknya tidak adanya korban sangat berimbas ke tubuh bapak. Saat ini aku melihat bapak seakan kesakitan. Ia nampak tidak berdaya. Bahkan ia tak sanggup untuk membuka warungnya. Alhasil beberapa hari ini warung terpaksa harus tutup. Ibu pun tidak mampu jika harus membuka warung seorang diri. Bapak mulai curiga akan perubahan yang terjadi. Namun ia tidak tahu apa alasan pasti adanya perubahan tersebut. Sebab bapak merasa bahwa ia terus mencampurkan ramuannya ke dalam air yang diletakkannya di rumah dan di warung. Ia tidak sadar bahwa semua air yang diletakkan bapak selalu diganti olehku dan ibu. Hari ini aku melihat tubuh bapak terkujur lemas. Sesosok makhluk tinggi besar yang sering kulihat mulai menggerogoti tubuh bapak perlahan demi perlahan. Aku semakin merasa bersalah, namun tidak ada pilihan lain. Aku dan ibu pun memutuskan untuk tidak membantu bapak. Bahkan tidak sanggup menegur bapak saat bapak mengalami kesakitan. Nampaknya bapak mulai memutar otak untuk tetap bisa bertahan hidup. Tanpa sepengetahuanku dan ibu, bapak mulai melakukan hal seperti biasanya, mencampurkan ramuan ke air. Namun hal ini bapak memasukkannya ke dalam botol untuk diberikannya kepada seseorang, sama persis seperti kejadian Pak Sartono. Tak kusangka bapak memberikan air tersebut kepada salah satu kakakku.
Aku tidak tahu menau akan hal itu sehingga aku tak bisa mencegahnya. Setelah salah satu kakakku diberikan minuman tersebut oleh bapak, ia pun tewas seketika. Sama persis kejadiannya dengan 3 korban lain. Kini bapak sudah dibutakan oleh semuanya. Bahkan ia tak segan untuk menjadikan anak kandungnya sendiri sebagai tumbal. Ibu nampak shock saat melihat kakakku tewas mengenaskan. Bapak pun seolah-olah ikut kehilangan untuk menutupi kenyataan bahwa dialah pelakunya. Meskipun kejadian itu tidak disaksikan olehku secara langsung, namun aku sangat yakin jika ini adalah perbuatan bapak. Saat aku sedang melamun memikirkan nasib kakakku yang sudah menjadi tumbal keegoisan bapak, tiba-tiba ayah Rido menghampiriku. Ayah Rido menceritakan kondisi Rido setelah dilakukan tindakan otopsi. Beliau mengatakan bahwa ada kejanggalan dengan jenazah Rido. Tidak ditemukan satu tetes pun darah dalam tubuh Rido. Jika Rido benar-benar tenggelam, maka hal ini tentu tidak akan terjadi kecuali Rido menjadi tumbal dari seseorang. Maafkan saya, Pak, ucapku kepada ayah Rido. Mengapa kamu minta maaf, Gas? Ini bukan salah kamu. Saya tahu kok ini perbuatan siapa. Ayah Rido memang memiliki kekuatan supranatural, sehingga tanpa diberitahu ia sudah sangat paham dengan semuanya. Bapak kamu membuat perjanjian dengan bangsa iblis, Gas, ucap ayah Rido. Bagas juga sudah curiga sedari awal, Pak. Bagas seringkali melihat Bapak melakukan hal yang tidak semestinya, Pak. Tapi Bagas tidak tahu perjanjian apa yang Bapak buat bangsa iblis dan bagaimana asal muasalnya, Pak. Awalnya bapak kamu ingin membalas dendam karena dirinya mendapatkan fitnah dari Pak Sartono. Namun ia tidak hanya ingin membalas dendam, tetapi juga ingin mengembalikan kehidupannya seperti dulu. Bangsa jin pun memberikan syarat kepada bapak kamu, Bagas. Ia harus memberikan tumbal secara terus-menerus untuk bisa mempertahankan kekayaannya tersebut. Jika lebih dari 1 minggu dia tidak kunjung memberikan tumbal, maka bukan hanya kekayaannya yang hilang, namun dirinya akan menjadi tumbal untuk bangsa jin. Dengan bodohnya, bapak kamu menyetujui perjanjian itu tanpa berpikir panjang, Gas. Apa tidak ada cara untuk menghentikan itu semua, Pak? Ada. Apa, Pak? Saya ingin menghentikan itu semua. Kamu harus menggagalkan tindakan bapak kamu. Kamu harus terus-menerus mengganti air yang disediakan bapak kamu di rumah dan di warung selama 1 minggu. Setelah 1 minggu, kamu harus menyuruh bapak kamu membunuh 10 ayam cemani yang kemudian darahnya dilarungkan ke danau. Maka bapak kamu akan selamat dari perjanjian itu pun selesai. Namun, kekayaan yang bapak kamu miliki pun perlahan-lahan akan sirna, Gas. Baik, Pak, saya akan coba lakukan saran dari bapak. Semoga bisa berhasil. Kamu harus jaga ibu dan kakakmu, ya, Gas. Sebab mereka bisa saja menjadi tumbal bapak berikutnya. Karena kini bapak kamu mulai hilang arah untuk mencari tumbal. Aku pun mengangguk. Tanda mengerti dengan apa yang diucapkan ayah Rido. Setelahnya Rido pun pergi setelah selesai memberikan semua informasi kepada aku. Kini aku sudah paham apa yang harus aku lakukan. Aku harus meminta bantuan kepada ibu dan kakakku. Ibu pun setuju dengan rencanaku. Namun kakakku tidak. Ia bahkan tidak percaya dengan apa yang aku katakan. Ia selalu berpihak pada bapak meskipun satu saudaranya sudah meregangkan nyawa karena ulah bapak. 1 minggu ke depan aku akan mengganti air mineral di rumah dan di warung. Aku harus melakukannya secara diam-diam agar bapak tidak curiga. Aku pun akan beraksi setelah bapak selesai menyiapkan air di rumah dan di warung.
Saat bapak lengah, aku akan langsung menggantinya dengan bantuan ibu. 3 hari berjalan dengan begitu sempurna. Aku dan ibu terus mengganti air mineral di rumah dan di warung tanpa diketahui oleh bapak. Dan untungnya bapak tidak begitu memperhatikan apakah ada yang tewas setelah minum air miliknya atau tidak. Bapak hanya memastikan ia memberikan ramuan ke semua sumber air di rumah dan di warung. Setelahnya ia fokus ke warung untuk harta yang diperolehnya. Setelah melewati 3 hari, bapak pun merasa ada kejanggalan sama persis seperti kejadian sebelum ia menumbalkan kakakku. Namun aku harus bermain cantik untuk kali ini. Jangan sampai bapak menjadikan saudaraku satu-satunya atau ibu sebagai tumbalnya. Setiap kali bapak mulai curiga, aku selalu mengalihkan fokusnya ke hal lain. Entah dengan berpura-pura banyak pelanggan yang datang, atau dengan mengajaknya mengolah makanan di dapur. Sebisa mungkin aku mencoba mengalihkan perubahan yang terjadi di warung setelah tidak adanya korban yang berjatuhan. Beberapa hari ini aku berhasil meyakinkan bapak dengan semua ucapanku. Namun hal tak terduga pun datang. Kakakku memberitahukan apa yang aku lakukan dengan ibu kepada bapak. Bapak pun marah besar. Ia mulai sadar bahwa ada beberapa kejanggalan yang dialaminya. Entahlah kakakku kerasukan setan apa hingga ia menghancurkan rencanaku dengan ibu. Bapak pun memarahiku habis-habisan. Saat bapak memarahiku, aku melihat kakakku malah tersenyum puas dengan apa yang aku dapatkan. Namun aku melihat sesosok wanita dengan pakaian serba putih dan wajah yang sama kacaunya dengan makhluk sebelumnya berdiri tepat di samping kakak dan ikut tersenyum puas. Aku berpikir bahwa kakakku pasti dipengaruhi oleh makhluk itu hingga menggagalkan rencanaku bersama ibu. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan terjadi? Ikuti terus cerita misteri bersambung Tumbal Desa. Salam Jimatres, salam satu misteri. Au.